Terima kasih masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Pemirsa, rahasia adalah sebuah privasi atau privasi. Rahasia sebuah janji, sebuah amanah yang itu harus dijaga atau ditutup-tutupi. Nah, lantas bagaimanakah kacamata atau hukum dalam Islam untuk menjaga atau menutupi sebuah rahasia itu? Selebihnya akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil karim, fasubhanallahi rabbil arsyil azim. Summa salatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wan nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu saudara hadirin para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini dengan izin Allah kita kembali bisa bersua dan berjumpa dalam acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kumpul duduknya kita pada kesempatan ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Bicara soal rahasia, manusia hidup itu penuh dengan keterbatasan. Dan itulah yang harus dibatasi. Apa? Ya rahasia. Karena rahasia itu adalah keterbatasan yang harus kita batasi. Ya jaga dengan baik itu rahasia. Karena itu menjaga rahasia sebagaimana kita menjaga kebaikan kita. Ada rahasia yang positif, ada rahasia yang negatif. Dua-duanya wajib kita jaga. Karena kata Nabi, waman satara musliman, orang yang pandai menutupi aib atau kekurangan seorang muslim, maka Allah akan menutupi nanti aibnya pada waktu yaumul qiyamah. Bu, orang wadon kan biasa di mana-mana lemes banget. Di sono bukan orang sini. Orang sini alhamdulillah parah. Lah orang sekarang Pak jangankan ngomong, sekarang apa juga dikerjain. Maka orang berbuat dusta bukan sekedar yang namanya pakai omongan doang, kadang-kadang jari bisa ngomong. Halo? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukal aydihim wa tashhadu arjuluhum. Lah itu WA yang ngomong tangan apa jari? Jari tuh ngomong. Masuk update status, masuk lagi Instagram, masuk lagi grup WA. Bu, kalau dia yang namanya ngomongin aib, Bu, di mana juga hobi orang sono. Emang kita kan kadang-kadang lebih suka dengan aibnya orang ketimbang dengan baiknya orang. Betul? Kenapa kita suka dengan aib orang? Karena kita kurang. Maka itu untuk jangan kelihatan kita jadi orang yang kurang, janganlah kita suka dengan aib orang. Dan orang yang suka membuka aib orang ini adalah orang yang kurang. Makanya Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia jelaskan ada 3 fase hukumnya. 5 menit, gak usah lama-lama. Perjanjiannya belum jelas. Yang pertama, hukum membuka aib yang negatif, yang jelek akan jadi haram. Kenapa? Karena sama juga kita membuka aib kita sendiri. Bagaimana kalau aib kita buka? Kira-kira malu apa enggak? Itu kan aurat kita, Bu. Jelek-jeleknya laki kita itu adalah pendamping kita, Pak. Jelek-jeleknya bini kita, istri kita itu adalah kawan tidur dan temannya kita. Sebegitu tega kadang-kadang orang ketika dalam bergumul dalam kehidupan ada gesekan, kadang-kadang lupa daratan. Di saat itu terjadi ada benturan, ketika benturan tiba, nih apa yang gak bisa direm? Perasaan. Kalau udah perasaan timbul udah keluar. Lo tahu gak? Oh mantan gua bukan ngomong, semua dikeluarin tuh. Sampai kayaknya kebun binatang juga disebutin semua.
Itu jeleknya bumbu dapur, baunya bumbu dapur diungkap semua. Awas loh Bu, saya cuma ngasih tahu kalau resikonya nanti Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Sama juga kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Naudzubillah min. Mau apa mau? Kepengen apa kepengen? Jangan kepengen aja, jangan, biarinlah. Kalau kita ngelihat ada orang Pak punya aib bagaimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau memang itu ada aibnya, ada munkarannya, jangan diomongin, nasehatin Udin. Ini kan kadang-kadang tengik doang, nasehatin mah kagak, ngasih tahu kagak, ngomongin iya. Halo. Bu. Benerin bukan diomong. Benerin Bu, bukan diomongin Pak. Bapak ngelihat bini kita umpamanya lagi kelihatan wajahnya kagak enak banget. Ya maklum banyak problema rumah tangga. Sebab paling berat urusan rumah tangga ibu-ibu. Orang laki mah rapi doang. Ya Bu ya. Paling ngasih duit belanja tapi ngatur uang belanja kan buyang. Mana anak 7 uang belanja satu hari 150.000. Ya Pak ya. Lemlek mata aja si Mamat, si Udin, si Dulo, si Romli, Maimunah, Fatimah. Itu pagi-pagi bangun tidur beli nasi uduk aja udah goceng. Goceng kali 7 udah berapa? 35. Belum udah jalan pergi sekolah, jalannya sekolah gratis. Ya kan ongkos kudu, betul. Lah ongkosnya ceban. Lah udah 70.000. Lah udah tinggal berapa duit? Lah tinggal 45.000. Lah 45.000 suruh kasih makan anak 3 kali sehari. Insya Allah Bu. Beras ayam aja dikasih makan beras juga biar kapur. Iya Pak ya. Puyeng tuh ibu-ibu kalau udah karena begitu wajahnya kagak enak, kontan nih orang laki. Ngelihat begitu temperamen naik. Kita kadang-kadang jadi orang laki lebih egois daripada perempuan, padahal orang perempuan Masya Allah Bu. Saya bersyukur banget jadi laki-laki, alhamdulillah. Saya mah kagak sanggup jadi wadon. Botak malah saya bisa. Segini aja kita udah puyeng ya Pak ya. Nah hal-hal yang begini ini kita jaga. Awas rumah tangga. Itu adalah aib istri kita, adalah aib kita. Kenapa dia berperilaku begitu? Ya karena ada kekurangan kita. Maka jagalah hal-hal yang demikian. Apalagi di era sekarang, era digitalisasi. Masya Allah ya Robi. Apa sih orang yang gak bisa membongkar rahasia? Zaman teknologi Pak, udah kita kayak hidup ini bagaikan apa? Di ruang kaca yang terbuka. Di ruang kaca yang terbuka. Bahkan kita sendiri yang membuka. Apa yang kita buka? Olah kadang-kadang itulah manusia untuk mendapatkan sesuatu dan meraih sesuatu. Kadang-kadang ada yang dibuka sesuatu yang tidak harus dia buka. Jaga hal itu Bu. Mudah-mudahan Allah akan pelihara kita dari dunia sampai akhirat. Insya. Bicara kurang, manusia emang tempatnya kurang. Bicara lebih, kita nggak bakal bisa sempurna. Yang sempurna cuma baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Maka jangan bicarakan kekurangan orang. Mari kita lihat diri kita sendiri. Jangan kita omongin kekurangan orang. Haram. Haram. Dosa. Udah kita banyak dosa, jangan nambahin dosa. Iya, kalau kita punya waktu sempat bisa bertobat kepada Allah. Kalau kita belum sempat punya waktu bertobat kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, selagi kita bisa beristighfar hatta yugorgir, sampai roh kita di kerongkongan, Allah masih tunggu berikan ampunan kepada kita. Tapi kalau dosa sama seseorang, walaupun nangis air mata darah depan Ka'bah, Allah tidak akan ampuni kalau belum kita minta maaf dengan orang itu. Sain dulu. Seram apa seram? Seram apa seram? Seram apa seram? Makanya jaga hati-hati. Insya kita lanjutkan pada segmen berikutnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Untuk itulah pemirsa dan juga para jamaah, pentingnya kita menjaga rahasia, menjaga aib, dan juga yang terpenting adalah menjaga hati.
Ketika kita sudah menjaga hati, insya Allah membuka aib orang, membuka rahasia, insya Allah itu akan terhindarkan dari diri kita masing-masing. Nah, insya Allah di segmen ketiga dan juga 4 dan juga 5 nanti ada segmen tanya jawab yang juga para jamaah ataupun para guru-guru kita bisa berinteraksi langsung berkaitan dengan tema yang menarik ini, rahasia ditutup atau dibuka. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.